Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, yaitu dengan judul Belajar Membaca Al-Qur'an. Dan di sini nanti pembahasannya apa saja, mari kita simak pembelajaran pada hari ini bersama-sama. Namun sebelum saya memulainya, saya menghimbau kepada adik-adik semua untuk mempersiapkan buku pelajarannya masing-masing, yaitu baik buku LKS maupun buku paketnya, yaitu disimak sambil menonton videonya, karena apa yang saya sampaikan ini juga terdapat di materi atau buku pelajarannya adik-adik tersebut. Jadi langsung saja di sini saya lanjutkan. Di sini sebelum kita memasuki ke pembahasannya, di sini ada kompetensi dasar yang nantinya adik-adik ketahui, dan ini tujuannya supaya nanti arah tujuan pembelajaran kita itu bisa sistematis, seperti itu ya. Jadi yang pertama di sini menghayati keutamaan membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga memahami ketentuan bacaan gharib dalam yang pertama imalah, ismam, tashil, naql. Di situ ada mat atau qasr dalam Al-Qur'an. Dan kemudian yang keempat mempraktekkan bacaan gharib dalam imalah, ismam, tashil, naql, mat atau qasr dalam Al-Qur'an. Yaitu adalah 4 kompetensi dasar yang nantinya perlu adik-adik ketahui, karena 4 kompetensi dasar ini sangat penting untuk diketahui oleh adik-adik semua. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini materinya yaitu mengenai imalah. Di sini bagi adik-adik yang sudah pernah khatam membaca Al-Qur'an, kemudian di situ belajar gharib, pasti sudah mengetahui apa itu imalah. Di sini imalah itu artinya condong atau miring. Kemudian secara bahasa imalah berasal dari kata amala yamilu imalatan, yang berarti memiringkan atau membengkokkan. Dan kemudian di sini adapun pengertian imalah dalam ilmu qiraahnya, di sini penjelasannya memiringkan fathah ke arah kasroh atau memiringkan alif ke arah huruf ya sekitar 2/3-nya. Di sini langsung saja daripada kita mengawang-awang bacanya seperti apa, langsung saja kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara membaca imalah terus kemudian di situ lafadznya apa saja. Di sini cara membacanya adalah dengan mengubah bacaan ro menjadi re. Contohnya seperti ini seperti lafadz ad-duha. Apabila di situ diimalahkan sesuai dengan qiraah dari Imam Hamzah dan Al-Kasai di situ. Jadi lafadz ad-duha itu dibaca ad-duhe karena di situ diimalahkan tetapi tidak sembarangan menggunakan kaidah imalah ini, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Al-Qur'an. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya supaya kita lebih mengetahui tentang imalah itu sendiri, yaitu mengenai imalah sugro Di pembagian imalah di situ dibagi 2, yaitu yang pertama ada imalah sugro, kemudian yang kedua ada imalah kubro. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama kali yaitu imalah sugro dulu. Imalah sugro itu apa? Itu imalah maksud saya di sini bacaan imalah yang setelahnya masih diwasolkan pada lafadz lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan itu kan waqaf kan. Tetapi di sini yang yang imalah sugro itu dia berada di tengah-tengah kalimat. Jadi diwasolkan keadaannya seperti itu di tengah-tengah kalimat.
Kemudian Imam Hafiz menyatakan bahwa bacaan imalah dalam Al-Quran hanya satu yang terdapat dalam surat Al-Hud ayat 41. Ya, di sini apabila kita kembali ke penjelasan yang pertama, mungkin ada sedikit ketidaksinkronan ya antara penjelasan yang pertama dengan yang kedua. Ya, perlu kita luruskan kembali bahwasanya pendapat itu sangat banyak sekali ya. Apabila kita pelajari itu sangat banyak sekali. Dan tadi yang saya jelaskan di awal itu adalah gambaran umum atau gambaran secara umum pengertian imalah dan salah satu contohnya. Dan kemudian apabila kita jabarkan, imalah itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sugro dan kubro. Kemudian yang sugro di situ yang dia berada di tengah-tengah lafadz ya, sehingga dia tidak hanya berhenti di situ saja dan harus diwasolkan. Nah, imalah yang seperti ini adalah seperti yang sering kita ketahui ya bagi yang sudah pernah belajar gharib, yaitu terdapat dalam surat Hud ya, ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, di situ adalah letak dari lafadz imalah ya, yaitu terletak di tengah-tengah. Ya, maksudnya di situ di tengah-tengah lafadz, dia berada di tengah-tengah antara huruf jim dan huruf haknya. Ya, maka dari situ itu dinamakan dengan imalah sugro ya. Ya, seperti itu. Dan lafadz imalah ini biasanya ditandai ada huruf ini ya. Ada lafadz Arab tulisannya imalah ya. Biasanya itu ditulis kecil, diletakkan di sekitar bacaan yang dibaca imalah di situ. Ya, di sekitar ro ya, biasanya diletakkan di situ di dalam Al-Qur'an. Itu bisa adik-adik cek kemudian dipraktekkan, yaitu cara membunyikannya atau cara membacanya, yaitu dimiringkan bunyi ro-nya. Maksudnya dimiringkan, dibaca dari ro dibaca menjadi re ya, seperti itu ya. Mungkin bisa dipraktekkan sendiri di rumahnya nanti dan bisa dicari di surat Hud ayat 41. Baik, di sini langsung ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu ada imalah kubro. Imalah kubro adalah bacaan imalah yang setelahnya diwakofkan sehingga berhenti di situ saja. Kemudian pengertian imalah kubro tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Imam Warsi, yakni semua lafadz yang ada di dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksuroh seperti lafadz berikut ini, yaitu wattaqo, fatardo, ahwa, istaghna. Ya, berhubung di sini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Warsi di sini bahwasanya semua lafadz di dalam Al-Qur'an yang akhirannya terdapat alif maksuroh. Ya, alif maksuroh itu maksudnya di situ yang bengkok ya dia. Bengkok itu namanya alif maksuroh. Di situ dibaca miring, dibaca imalah. Jadi di sini apabila di sini bacanya wattaqo maka menjadi wattaqi gitu. Terus kemudian fatardo, fatardi, ahwa, ahwi, istaghna, istaghni. Nah, seperti itu ya. Jadi cara bacanya imalah kubro itu adalah ini ya, maksudnya seperti itu. Jadi diwakafkan yang ini ya, maksudnya kalimat yang bacaan imalahnya itu setelahnya diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Jadi berhenti di akhir lafadz ya, bukan di tengah-tengah. Tadi kan yang imalah sugro itu kan di tengah-tengah ininya kayak imalahnya. Tetapi kalau di imalah kubro itu dia terdapat di akhir lafadznya. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan mengenai imalah kubro. Kemudian penjelasan selanjutnya di sini yaitu penjelasan mengenai ismam. Ya, ismam artinya monyong atau mencucu. Kemudian pengertian ismam menurut Qiraah adalah mencampurkan harokat dhammah dan sukun tanpa ada suara dengan mengangkat atau memonyongkan dua bibir. Ya, ini juga termasuk gharib dan untuk prakteknya memang harus menggunakan video ya.
Ya di sini nanti saya praktekkan cara membacanya seperti apa, dan bacaan ismam ini hanya terdapat satu saja di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Ya, berikut ya cara membaca dari ismam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, jadi lafadz yang digarisbawahi di situ adalah ta'manna. Nah, cara membacanya di situ itu ketika kita berada di tengah-tengah dengungnya pas waktu manna. Nah, itu ketika kita menahan dari dengungnya nun ya di situ, dari tasdid di situ, itu bibir kita sembari dimoncongkan ya. Ya biasanya lafadz yang seperti ini itu terdapat ini ya kayak simbol gitu, namanya ismam. Di situ biasanya dicantumkan di atas ya, dicantumkan kecil, di atasnya nun ya, seperti itu. Mungkin bisa dicari nanti dipraktekkan cara membacanya seperti gimana. Ya, intinya cara membacanya yaitu menahannya ya, menahan ketika di nunnya tadi yang nun tasdid di situ, pas ketika dengung itu sambil memonyongkan bibirnya ke depan, kemudian melepaskannya setelah mau atau akan melanjutkan ke lafadz selanjutnya. Ya, kurang lebihnya penjelasan dari ismam adalah seperti yang saya jelaskan seperti itu. Kemudian langsung saja ke materi yang selanjutnya di sini mengenai gharib juga, yaitu tashil. Ya, tashil itu berasal dari kata sahula yang artinya mudah. Kemudian secara bahasa, tashil itu adalah memberi kemudahan atau keringanan. Dan bacaan tashil ini terdapat pada surat Fussilat ayat 44 ya. Contohnya seperti lafadz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan. Saya ulangi lagi ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada alif yang double ya di situ. Ada alif yang double, berhubung di situ dibaca tashil dan tashil itu sendiri adalah memudahkan ya atau diringankan, maka alif yang satunya itu adalah dileburkan ya, seperti itu. Jadi cara membacanya tidak aa jamiyu, karena orang Arab di sana sangat kesulitan sekali apabila menjumpai lafadz seperti ini. Ya, aa jamiyu mungkin dari kita sendiri mudah, tetapi untuk orang Arab lafadz seperti ini itu sangat sulit untuk diucapkan. Maka dari itu ada yang namanya bacaan tashil atau dimudahkannya di situ ya. Jadi cara membacanya aa jamiyu, jadi agak ditekan pada alif yang selanjutnya, alif yang kedua maksudnya ya. Ya mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan untuk lafadz dari tashil ini atau bacaan tashil ini terdapat di surat Fussilat ayat 44. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.